adik-adik semua. Shalom. Wah, puji Tuhan ya, kita sama-sama beribadah kembali. Kalau gitu, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita, dan siapkan catatan ya untuk kita beribadah hari ini. Teman-teman dan adik-adik, sebelumnya mari kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih ya Bapak untuk hari ini, untuk hari yang baru, untuk hari yang penuh dengan sukacita ya Tuhan. Sekarang kami mau beribadah, kiranya Engkau yang memimpin kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak kalau hari ini harinya Tuhan? Nah, kalau gitu, mari kita sama-sama nyanyiin Hari Ini Harinya Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita memuji Tuhan. Tinggal
Shalom adik-adik, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau setia, memelihara, memberkati adik-adik kami dan kami semua. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicara Tuhan kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, tema firman Tuhan kita hari ini adalah katakan yang sebenarnya. Artinya, katakan yang sejujur-jujurnya. Jangan bohong. Adik-adik, apakah kalian suka berbohong? Nah, adik-adik, kita akan belajar melalui firman Tuhan saat ini. Adik-adik, pada waktu malam hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap, adik-adik, Tuhan Yesus berkumpul dengan 11 muridnya. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, dan yang lainnya. Jadi, waktu malam hari itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya seperti ini di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Kata Tuhan Yesus, malam hari ini kalian akan tergoncang imannya. Sebab ada firman Tuhan yang mengatakan, aku akan membunuh gembala itu dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Artinya Tuhan Yesus akan ditangkap, kemudian akan disalibkan, dan kemudian domba-dombanya atau murid-murid Tuhan Yesus akan melarikan diri. Tapi adik-adik, Petrus pada waktu itu mengatakan perkataan yang sangat meyakinkan kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan seperti ini di ayat yang ke-33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Petrus mengatakan, aku sekali-kali tidak. Kalau mereka tergoncang imannya, aku Tuhan Yesus tidak akan tergoncang imanku, kata Petrus kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus seperti ini. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi pada Petrus, kepada kita semua. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu tentang masa depan kita. Inilah kehebatan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok. Bahkan pada malam hari itu juga. Nah, benar saja adik-adik. Tuhan Yesus membawa Petrus dan semua murid yang lain berdoa di Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus berdoa, dia memohon kepada Tuhan, Bapa, kalau sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mu yang jadi. Karena Tuhan Yesus adalah manusia, dia sudah menjadi manusia, dia bisa merasakan sakit. Maka dia membayangkan apa yang akan terjadi, peristiwa penyaliban yang sangat menyakitkan. Dia mengatakan kepada Allah Bapa, kalau sekiranya ini boleh, tidak usah aku tanggung. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Sebab kehendak Bapa lah yang benar-benar baik, yang benar-benar luar biasa. Nah, kemudian adik-adik 3 kali Tuhan Yesus berdoa.
Nah, Tuhan Yesus berdoa 3 kali sampai mengeluarkan titik-titik darah dari keringat Tuhan Yesus. Saking Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang sudah menjelma menjadi manusia, dia sangat ketakutan. Dan adik-adik, Tuhan Yesus belum pernah merasakan penderitaan disiksa. Dan dia sudah tahu bahwa dia akan disiksa, maka keringatnya bercucuran seperti titik-titik darah. Dan itu sangat luar biasa. Adik-adik, Tuhan Yesus akhirnya setelah selesai berdoa, dia tahu apa yang akan terjadi, dia bangunkan murid-muridnya. Murid-muridnya, "Hei, bangun Petrus, Yohanes, Andreas, bangun kalian. Mereka yang akan menangkap aku sudah dekat." Dan benar saja adik-adik, pada waktu itu tiba-tiba datang orang-orang yang membawa obor, membawa pedang, membawa pentung atau pukul-pukul, membawa rantai untuk menangkap atau mengikat Tuhan Yesus. Pada waktu mereka datang, kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" "Yesus, orang Nazaret." Adik-adik, ketika itu Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah dia." Nah, pada saat Tuhan Yesus mengatakan akulah dia, mereka yang mau menangkap Tuhan Yesus itu terjatuh ke tanah. Nah, mereka kaget. Wah, ini dia. Tapi dia nggak melarikan diri. Padahal selama ini orang-orang yang biasa mau mereka tangkap biasanya melarikan diri atau sembunyi. Tapi Tuhan Yesus datang menghadapinya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita, untuk mati memikul dosa-dosa kita. Maka dia mengatakan, "Siapa yang kamu cari?" Dan kemudian mereka menjawab lagi, "Yesus, orang Nazaret." Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah dia. Kalau aku yang kalian cari, biarkanlah murid-muridku ini pergi." Nah, adik-adik, murid-muridnya itu semua melarikan diri. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus kemudian diikat, kemudian dibawa kepada imam besar pada waktu itu. Yang pertama kepada imam besar Hanas, dan Tuhan Yesus dibawa ke sana. Tuhan Yesus di sana dipukul, ditampar, dan diludahi. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas sedikit pun kejahatan daripada orang-orang tersebut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus tidak ingin orang berdosa binasa. Tuhan Yesus ingin orang berdosa itu datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita pun adik-adik semuanya adalah orang-orang berdosa. Tuhan Yesus ingin kita datang. Tuhan Yesus tidak ingin kita binasa. Tuhan Yesus tidak ingin kita masuk neraka. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus mau saja dia sekalipun dipukul dia tidak membalas. Dia tidak memaki. Dia menerimanya dengan kasih yang besar yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Tuhan Yesus dibawa juga kepada imam besar Kayafas. Pada malam itu Tuhan Yesus diadili. Ditanya apa yang dia lakukan, dan kemudian banyak orang mengatakan, saksi-saksi palsu mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah menyesatkan banyak orang. Padahal faktanya sebenarnya adik-adik, Tuhan Yesus tidak menyesatkan orang-orang. Tuhan Yesus justru mengajarkan tentang bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia mengajarkan bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dia satu-satunya jalan menuju ke surga. Apakah itu salah? Tidak salah. Benar adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran kepada banyak orang. Tetapi orang lain mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah menyesatkan banyak orang. Nah, pada waktu itu Petrus ternyata yang tadinya melarikan diri rupanya ngumpet. Pelan-pelan dia datang, kemudian pelan-pelan dia datang ikut kepada orang-orang yang pada saat itu menangkap Tuhan Yesus. Dia mulai melihat apa sih yang akan terjadi pada Tuhan Yesus. Dia melihat pada waktu itu. Dan pada waktu dia ada di situ, tiba-tiba ada seorang perempuan nyamperin Petrus. Dia berkata kepada Petrus seperti ini di dalam Matius pasal 28
6 ayat 69 dikatakan, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Jadi Tuhan Yesus ada di dalam, kemudian Petrus itu ada di luar di halaman sambil ngintip lihat apa yang akan terjadi pada Tuhan Yesus. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tiba-tiba Petrus mengatakan seperti ini. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Petrus menyangkal bahwa dia pernah bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian adik-adik, bukan hanya satu kali, ini satu kali Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Kemudian Petrus pergi dekat pintu gerbang. Tiba-tiba dia ditemui juga oleh orang-orang yang ada di situ. Dan kemudian ada orang yang berkata, orang ini juga bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Saya pernah lihat, ini pernah bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan Petrus mengatakan, aku tidak kenal dengan Yesus orang Nazaret itu. Adik-adik, tidak berhenti sampai di situ. Petrus masih tetap ada di situ. Tiba-tiba dia didatangi orang lain lagi. Dan kemudian dikatakan kepada Petrus seperti ini. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Kudengar dari bahasamu, kamu pasti salah satu dari teman daripada Tuhan Yesus itu. Kata orang di sekitar itu. Kemudian Petrus mengatakan dan dia mengutuk. Enggak kenal aku dengan dia. Adik-adik, pada waktu itu tiba-tiba berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Benar adik-adik, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Petrus berbohong kalau dia mengenal Tuhan Yesus. Karena Petrus takut kalau dia akan dibunuh, kalau dia akan disiksa. Seperti Tuhan Yesus kalau dia mengatakan, aku kenal dengan dia. Kalau dia mengaku bahwa aku sering bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, Petrus akhirnya berbohong. Tetapi ketika dia mendengar ayam berkokok, dia teringat, dia menyesali segala dosa-dosanya. Dia menyesali bahwa dia ternyata tidak sanggup untuk melakukan seperti apa yang dia katakan sebelumnya. Karena dia mengatakan sebelumnya, aku mau mati bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi dia tidak sanggup melakukan janjinya itu. Karena dia adalah manusia biasa sama seperti kita. Adik-adik, dalam hidup kita seringkali kita melakukan kebohongan. Kita berbohong kepada mama, kita berbohong kepada papa, kita berbohong kepada guru kita. Adik-adik, hari ini lewat peristiwa ini, mari kita belajar supaya kita mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan yang jujur, mengatakan yang sejujur-jujurnya. Jangan kita suka berbohong kepada orang-orang di sekitar kita. Karena bohong itu adalah dosa. Kalau adik-adik selama ini sering berbohong, ayo kita belajar berkata jujur. Mari kita meminta ampun kepada Tuhan kita. Jangan kita mengulangi kesalahan Petrus. Adik-adik, kemudian kalau kita di sekolah atau bertemu dengan teman-teman kita, kemudian mereka bertanya tentang agama kita, katakan yang sebenarnya. Aku beragama Kristen. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang telah menyelamatkanku. Jangan kalian mengatakan, aku mah enggak pernah ke gereja. Nah, jangan kita berbohong. Mari kita mengatakan yang sebenarnya. Dan kita bersaksi bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita bisa mengajak sebanyak mungkin orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini kita belajar jangan kita berbohong. Jangan kita berdusta. Karena Tuhan Yesus sanggup menolong dan memberkati kita. Adik-adik, kalau Petrus tadinya dia jujur, Tuhan Yesus pasti bisa menolong dia.
Adik-adik, kita seringkali berbohong karena kita takut. Adik-adik, mari belajar jujur, karena orang jujur adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, kita akan belajar ayat hafalan dari Mazmur. Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-11b. Ini untuk kelas Indria. Untuk kelas Indria, Mazmur 32 ayat 11b. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Orang-orang jujur biasanya kita menjadi bersuka cita, tapi kalau kita bohong biasanya kita ketakutan. Adik-adik, ini ayat hafalan untuk kelas Indria. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Kemudian untuk kelas Pratama dan Madya, pasal 32 ayat yang ke-11 ini secara keseluruhan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Nah, ini ayat hafalan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami melihat betapa baiknya dan hebatnya Tuhan Yesus mau datang menyelamatkan kami. Kami juga belajar bahwa kami tidak boleh berbohong seperti Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan, seringkali kami jatuh dalam dosa kebohongan. Ampuni kami semua, berkati kami semua ya Bapa. Mampukan kami untuk hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang daripada Allah. Berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian.